Ya pokoknya pikir perkenalan hari ini semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu lah. Nggak usah buat sakit-sakit gitu ya. Jaga kesehatan aja, gitu. Nggak usah keluar-keluar nanti kena wabah gitu ya. Daripada disemprot polisi juga, kena disinfektan gitu. Sama petugas-petugas di luar gitu ya. Stay healthy aja, stay di rumah, stay at home. Kalau misalnya kalian kerja juga kerja at home aja, kuliah at home aja, sekolah at home aja. Kalau misalnya mau keluar ya jaga kesehatan gitu ya. Kalau misalnya keluar jaga diri, jaga dari kerumunan gitu ya, pakai masker gitu. Dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat, dan juga yang paling penting adalah olahraga. Dan mengenai menjaga pola hidup sehat gitu ya, kemarin kita juga dapat satu kabar berita yang bagus dari Twitter, dan yang itu yang bakal kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke beritanya, kita mau kalian untuk subscribe link ini dulu, dan juga jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan berita-berita yang kayak gini. Aku juga ada di Facebook dan juga di Instagram di Sinung Baswara dan di Sinung Esmail aja guys. So kita lanjut aja ke intronya dulu guys. Kemarin kita kedapatan berita buruk ya, bagaimana COVID ini sudah muncul varian-varian baru, kayak Oreo, kayak Indomie itu muncul varian-varian baru. Itu tidak menyenangkan, tapi itu membuat kita semakin terpaksa, bukan terpaksa sih, semakin diharuskan untuk semakin waspada, karena wabah yang baru-baru ini datang juga lebih parah daripada sebelumnya, jadi lebih mudah untuk menular dan lain sebagainya. Tapi untuk gejala-gejala sendiri hampir sama sih, cuman yang varian baru ini lebih beda ke penularannya aja gitu. Kayak flu gitu, kalau misalnya kita flu kan nggak gampang menular kalau misalnya kita sambil hacing gitu, kita tempelin ke teman kita, nanti jual itu flu. Atau kalau kita sakit mata gitu ya, sakit mata terus gosok-gosok mata gini, terus kita tempelin ke mata teman kita, terusnya jadi merah juga gitu ya, jadi sama-sama sakit semua. Tapi kita nggak bakal harapin itu semua, tapi yang kita harapin itu adalah satu sama lain saling menjaga kesehatan dan tidak saling menyalahkan ya. Apalagi dengan munculnya banyak konspirasi gitu ya. Believe it, just do what you must do. Meskipun banyak konspirasi di luar, yang perlu kita jaga adalah ideologi kita untuk menjaga kesehatan masing-masing. Entah lo percaya nggak percaya sama COVID, yang penting kita saling menjaga aja. Ente menghormati, lo menghormati orang lain yang yang percaya COVID, dan lo juga harus menjaga diri gitu ya, dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Nggak terus keluar rumah kayak gini dan sebagainya, terus nularin virus kemana-mana, lu nya sakit terus habis itu lu nyalain pemerintahan, nggak make sense gitu loh. Oke, kita langsung aja ke beritanya men. Jadi belakangan ini ada kabar baru ya dari Twitter, dari tweetan seorang HR. Nggak ada hubungannya gitu ya kesehatan sama HR, tapi di sini yang ngoplet itu ada seorang HR. HR apa? Human Resource Development, atau gampangnya apa ya, polisinya perusahaan ini, polisinya korporat itu. Dan beliau itu ngupload ini sekitar dari Sabtu kalau nggak salah, di hari Sabtu di pagi-pagi gitu ya. Jadi dia videoin bagaimana di supermarket itu ada satu kejadian yang agak lucu ya, tapi ya gimana lagi. Oke, kita tonton aja dulu, barangkali kalian mau nonton juga. Jadi kita nonton aja mas. Di supermarket gitu ya. Wow. Aduh, lari bang. Barangnya nemu wes. Peres. Aduh, rebutan. Waduh. Lah. Untungnya pakai masker ya. Aduh. Jatuhin men. Oke. Jadi kayak gitu ya videonya guys. Jadi dari Mas Eza Azami ini ngupload video yang dimana lihat situasinya kayak gitu ya. Jadi ada banyak orang gitu ya, tiba-tiba masuk ke supermarket gitu ya. Entah itu ke gudang atau ke supermarketnya, nggak tahu sih. Kayaknya ke gudangnya kayaknya, nyari-nyari susu gitu. Dan di situ juga ada susunya gitu ya. Susu spesifiknya itu susu beruang, atau biasa kita sebut susu bear brand. Jadi iklannya susu bear brand. Susu cap beruang, iklannya naga, susunya dari sapi.
Dan itu yang banyak dicari orang belakangan itu, men. Dan aku nggak tahu kenapa seramai itu mereka untuk nyari-nyari gitu. Padahal untuk menghindari COVID juga nggak harus pakai susu gitu ya. Ada alternatif lain seperti kayak vitamin lah atau obat-obatan itu. Dan di sini sampai Nestle Indonesia itu sampai angkat bicara gitu. Jadi mereka bilang kalau masyarakat belakangan ini sangat senang gitu ya, atau sangat memburu ya produk dari susu Bear Brand ini, dan permintaannya harinya melonjak yang membuat harga susunya juga naik gitu. Jadi permintaannya naik, harganya juga naik ya, prinsip ekonomi seperti biasa. Terkait hal itu, Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Deborah R. Chandrakusuma mengatakan selama masa pandemi COVID-19 pihaknya memaksimalkan upaya untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk bernutrisi seperti susu Bear Brand. Wow, itu support banget sih. Jadi dari PT Nestle itu sudah support kita banget, so kita apresiasi, approve. Dan tingginya permintaan akan susu Bear Brand ini sekaligus meningkatkan harga produk tersebut. Berdasarkan pemantauan sejumlah e-commerce, harga susu Bear Brand dijual sekitar 15.000 sampai 17.000 per kaleng. Waduh, naik gitu kan. Dan dari normalnya di bawah 10.000. Waduh, ini parah sih. Dulu aku kalau misalnya beli susu Bear Brand itu ya ke toko kelontong gitu beli. Sekarang di supermarket pun udah mulai langka gitu ya, dan harganya juga naik sampai 2 kali lipat, enggak sampai sih, sampai setengah kali lipat, 1,5 harga asli gitu. Hal ini ditujukan untuk memenuhi pasokan produk susu agar dapat memenuhi permintaan konsumen ya. Salah sih sama Nestle karena udah memenuhi permintaan konsumen. Tapi yang perlu kita kritisi di sini itu bukan dari Nestle Indonesia-nya ya, mereka cuma jualan aja, mereka nggak ikut-ikutan konspirasi dan sebagainya. Mereka cuma memenuhi permintaan dari konsumen. Tapi yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwasanya susu itu memang berkhasiat ya, terutama susu-susu kesehatan seperti Bear Brand ini juga ada khasiatnya sendiri. Ya gimana ya, mau bilang salah nggak juga, tapi kalau panic buying sampai membuat kerumunan seperti itu ya perlu kita kritisi sedikit demi sedikit itu ya. Dan teman-teman di sini juga bisa bilang ke orang-orang di sekitarnya ya, misalnya kalian perlu suatu barang, nggak perlu harus berebut seperti itu, nanti malah menjadi sebuah kerisauan tersendiri di dalam masyarakat ya. Perusahaan nggak bakal ikut-ikut, men. Nestle bakal bakal bikin konspirasi atau propaganda enggak ya, kitanya sendiri aja yang perlu waspada. Dan kita juga perlu bijak untuk menangani kita perlu bijak untuk mengendalikan ego kita masing-masing, men. Jadi tadi pakai aku sempat juga baca salah satu artikel di Pandemic Talks gitu ya, di Instagramnya. Jadi sebenarnya untuk menjaga COVID ini kita juga perlu yang namanya menjaga ego. Salah satunya dalam berbijak dalam memilih produk makanan gitu ya, dan membeli produk-produk makanan tertentu gitu ya. Kalau misalnya berebut sampai segitunya terus harganya naik bahkan sampai berkali-kali lipat, itu kan nanti takutnya ada yang nggak kebagian gitu ya. Jadi yang sehat cuma lulu aja gitu, yang lain nggak bisa sehat. Dan by the way juga sebelum adanya fenomena susu beruang ini sebenarnya juga ada banyak sih, kayak masker lah atau vitamin lah atau yang waktu itu agak lumayan beritanya si masker sih, sampai harganya sampai 500.000, 10 kali lipat dari harga biasanya. Satu pak itu bisa 25.000 atau 30.000, dan pas dijual di e-commerce itu jadi 500.000, dan bisa berkali-kali lipat kenaikannya gitu ya, di produk-produk luar gitu ya, di masyarakat. Jadi ya gimana ya, mau dibilang salah juga enggak, tapi yang penting dari konsumennya aja sih, kita perlu bijak juga. Jadi kendalikan aja ego kita masing-masing, kendalikan aja hawa nafsu masing-masing dalam hal ini gitu. Karena di sini nggak cuma lu aja yang perlu sehat gitu, orang lain juga perlu sehat. Dan by the way, aku di sini juga sudah juga khawatir kalau misalnya ya namanya susu beruang ini nanti bakal dimonopoli juga oleh pedagang gitu ya, dan akhirnya nanti harganya bisa naik jauh lebih kali lipat daripada yang dinyatakan oleh Nestle Indonesia ini. Tapi kembali lagi ke tadi ya, jadi sebenarnya bicara mengenai kesehatan, bicara mengenai apapun gitu ya, yang perlu kita kendalikan itu adalah diri kita sendiri. Nggak penting kita sehat atau enggak, tapi yang penting
kita bisa menjaga nggak orang lain itu tetap sehat gitu. Jadi kita nggak egois sendiri gitu. Karena apa ya, dalam setiap ajaran norma pun itu mengajarkan kalau memang kita boleh mementingkan diri sendiri, tapi kita juga perlu menjaga orang lain agar mereka juga bisa bernasib sama dengan kita. Bukan bernasib sama yang buruk, tapi bernasib sama yang baik. Jadi kita jaga kebaikan untuk diri kita sendiri, kita juga jaga kebaikan untuk banyak orang di luar sekitar kita. So itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. So buat teman-teman di sini mau beli susu Bear Brand, hati-hati ya. Karena harganya sudah mulai naik dan kayaknya bakal lebih naik berkali-kali lipat dari sini. Dan stay healthy, stay minum vitamin, jaga kesehatan, makan makanan sehat, pakai masker, dan jangan lupa untuk terapkan 5M. Dan imun, aman, iman. Jadi dari aku untuk kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kalau misalnya kalian tertarik dengan ini, aku ada di Facebook dan Instagram, di sini Mas Suara dan di sini Mas Suara. So see you in the next time. Goodbye.